Pernahkah kamu bangun di pagi hari, menatap langit-langit kamar, dan merasa kosong? Bukan karena kamu tidak punya apa-apa, tapi karena kamu merasa tidak cukup. Kamu bekerja keras, tapi entah kenapa, hidup seperti berputar di tempat yang sama. Setiap hari, rutinitas yang sama, pikiran yang sama, hasil yang sama. Dan di dalam diam, kamu bertanya pada diri sendiri, kapan semuanya akan berubah? Mungkin kamu pernah merasa seperti ada dinding tak terlihat, sebuah penghalang yang menahanmu di baliknya, padahal kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar di luar sana. Kamu bisa merasakannya, sebuah potensi, sebuah versi dirimu yang belum lahir. Namun setiap kali kamu melangkah, suara di kepalamu berkata, "Kau belum siap. Kau bukan orang seperti itu. Uang bukan untuk orang sepertimu." Dan kamu percaya. Sedikit demi sedikit, kamu mulai membangun penjara di dalam pikiranmu sendiri. Bukan dari besi, tapi dari keyakinan. Keyakinan yang kamu warisi, yang kamu ulang setiap hari tanpa sadar. Itulah kekuatan pikiran bawah sadar. Ia tidak menilai, ia hanya menerima. Dan setiap kalimat yang kamu ucapkan, setiap pikiran yang kamu ulang, menjadi program baru yang dijalankan tanpa pertanyaan. Sekarang berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dengar suaramu di dalam kepala. Apa yang ia katakan tentang uang? Tentang kesuksesan? Tentang dirimu sendiri? Apakah ia berkata, "Aku bisa," atau "Aku tidak akan pernah"? Inilah awal segalanya. Kesadaran. Kesadaran bahwa setiap pikiran adalah benih. Dan benih yang kamu tanam di pagi hari akan tumbuh sepanjang hari, membentuk realitasmu. Uang bukan sekadar angka, ia adalah energi hasil dari keyakinan dan tindakan yang sejalan. Dan keyakinan itu dimulai dari kata-kata, dari kalimat yang kamu bisikkan pada dirimu sendiri sebelum dunia mulai berisik. Bayangkan setiap pagi kamu berdiri di depan cermin, tatap matamu sendiri. Jangan lari. Lihat siapa kamu sebenarnya. Seseorang yang selama ini mencari izin untuk menjadi lebih. Dan sekarang, kamu memberikannya sendiri. Ucapkan dengan tenang, "Aku layak menerima kelimpahan." Pikiranku adalah magnet untuk uang dan peluang. Aku menarik hal-hal yang sejalan dengan keyakinan positifku. Aku memilih pikiran yang membangun kekayaanku. Bukan karena kalimat itu ajaib, tapi karena setiap kata mengarahkan pikiran bawah sadarmu untuk bertindak sesuai keyakinan baru. Napoleon Hill pernah menulis bahwa pikiran yang terus diulang dengan keyakinan mendalam akan diterima sebagai kebenaran oleh alam bawah sadar. Dan dari situlah perubahan dimulai. Namun sebelum pikiranmu menjadi magnet, kamu harus menyadari bahwa selama ini, ia mungkin justru menjadi penolak. Kamu mungkin sering berkata, "Uang sulit didapat." Dan pikiranmu menjawab, "Baik, aku akan membuatnya sulit." Kamu mungkin berkata, "Aku tidak pantas kaya." Dan bawah sadarmu menulisnya sebagai hukum. Jangan biarkan dia kaya. Itu sebabnya ucapan pagimu penting. Ia bukan ritual kosong. Ia adalah perintah mental. Kunci untuk membuka pintu yang selama ini kamu kunci sendiri. Sekarang bayangkan lagi dirimu di pagi hari. Udara masih dingin, dunia masih sunyi. Dan di tengah kesunyian itu, kamu berbicara pada dirimu sendiri dengan keyakinan baru. Bukan dengan suara tinggi, tapi dengan ketenangan penuh kejelasan. Seolah kamu menulis ulang hidupmu dari awal. Kamu berkata, "Hari ini, aku memilih untuk menjadi magnet kesuksesan. Setiap tindakan kecilku membawa nilai. Uang datang kepadaku dengan cara yang alami dan terhormat. Aku pantas menerima imbalan atas nilai yang aku berikan. Aku menciptakan kekayaanku dengan pikiranku." Ulangi itu. Rasakan getarannya di dada. Biarkan tubuhmu merespons kata-kata itu, karena saat kamu benar-benar percaya,
dunia pun akan mulai menyesuaikan diri. Ingat, kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah pencipta realitas mentalmu. Dan setiap pagi adalah kesempatan untuk menulis ulang skrip hidupmu. Bukan dengan keajaiban, tapi dengan kesadaran. Dengan disiplin untuk memilih pikiran yang memberdayakanmu. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Pejamkan mata. Bayangkan dirimu 6 bulan dari sekarang. Kamu tersenyum, duduk di tempat yang kamu impikan, memegang sesuatu yang dulu kamu pikir mustahil. Dan kamu tahu, semuanya dimulai dari satu kalimat yang kamu ucapkan di pagi hari. Kamu sadar sekarang, bukan? Bahwa kekuatan itu sudah ada di dalammu, bahwa tidak ada yang lebih kuat dari pikiran yang terlatih untuk percaya pada dirinya sendiri. Dan jika kamu merasakan sedikit saja perubahan di dalam hatimu sekarang, itu artinya percikan kesadaran itu telah menyala. Tugasmu hanya satu, menjaganya tetap hidup setiap pagi, setiap hari. Karena kebiasaan kecil akan menciptakan arah baru. Dan arah baru akan menciptakan takdir baru. Jika kata-kata ini membuatmu berpikir, jika kamu merasa sedang memulai sesuatu yang baru, maka jangan berhenti di sini. Klik tombol suka dan berlangganan saluran ini. Karena setiap minggu, aku akan membantumu melatih pikiran agar semakin kuat, semakin jernih, dan semakin kaya. Dari dalam keluar. Pernahkah kamu menyadari bahwa hidupmu hari ini adalah hasil dari cara kamu berpikir kemarin? Bukan keberuntungan, bukan nasib, tapi pola pikir yang kamu ulang setiap hari, tanpa sadar menjadi fondasi realitasmu. Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya tersembunyi hukum yang mengatur segalanya, hukum sebab dan akibat mental. Setiap pikiran adalah sebab, setiap hasil adalah akibat, dan di antara keduanya ada satu kekuatan yang tak terlihat, fokus. Kamu ingin menarik uang, tapi apakah pikiranmu benar-benar fokus pada kelimpahan atau justru pada kekurangan? Kamu berkata ingin sukses, tapi di dalam hatimu masih takut gagal. Kamu ingin bebas secara finansial, tapi di bawah sadar, kamu masih merasa bersalah jika memiliki lebih. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu takutkan. Ia hanya mengikuti fokusmu. Dan disitulah rahasianya. Bayangkan kamu memegang kaca pembesar di bawah sinar matahari. Jika kamu arahkan dengan tepat, satu titik cahaya bisa membakar selembar kertas. Tapi jika kamu gerakan sedikit saja, panasnya hilang. Begitu pula pikiranmu. Ketika terfokus, ia menciptakan hasil. Ketika menyebar, ia hanya menghangatkan tanpa pernah membakar. Kamu mungkin pernah mendengar kata magnet uang, tapi menjadi magnet bukan tentang memikirkan uang setiap detik. Bukan tentang obsesi, melainkan tentang frekuensi pikiran yang sejalan dengan nilai, kontribusi, dan kelimpahan. Uang tidak datang pada orang yang hanya menginginkannya. Ia datang pada orang yang memancarkan keyakinan dan tindakan yang seimbang. Orang yang percaya, lalu bertindak, seolah sudah memilikinya. Karena pikiran yang kuat tidak menunggu bukti. Ia menciptakan bukti. Dan itulah titik di mana realitas mulai berubah. Sekarang bayangkan, setiap kali kamu mengeluh tentang uang, kamu menolak arus energi kelimpahan. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," kamu mengunci peluang. Setiap kali kamu bersyukur atas hal kecil, kamu membuka pintu baru yang sebelumnya tertutup. Inilah kekuatan mental yang sejati. Kesadaran bahwa dunia luar hanyalah cerminan dunia dalam. Apa yang kamu pikirkan dengan emosi yang kuat, entah itu ketakutan atau keyakinan, akan menarik hal serupa ke dalam hidupmu. Bukan kebetulan jika orang yang selalu percaya diri tampak beruntung.
Mereka bukan menarik keberuntungan. Mereka menciptakan peluang dari ketenangan pikiran yang stabil. Dan orang yang selalu cemas tentang kekurangan akan selalu menemukan alasan untuk membenarkan kecemasannya. Pikiran adalah magnet, dan magnet tidak memilih. Ia hanya menarik apapun yang sejalan dengannya. Jadi, tanyakan ini pada dirimu sekarang. Apa yang kamu pancarkan hari ini? Apakah kamu memancarkan keyakinan atau keraguan? Apakah kamu berpikir tentang peluang atau tentang masalah? Setiap kali kamu memilih pikiran positif, kamu sedang memperkuat sirkuit baru di otakmu. Setiap kali kamu berkata, "Aku bisa," kamu sedang menulis ulang program di bawah sadarmu. Dan ketika program itu cukup kuat, dunia di sekitarmu mulai menyesuaikan diri. Napoleon Hill menyebut ini autosugesti, kemampuan mengarahkan pikiran dengan kata-kata dan gambar yang konsisten, hingga bawah sadar menerima hal itu sebagai kebenaran. Dan ketika pikiran bawah sadar percaya, tubuh akan mengikuti. Kamu mulai bertindak berbeda. Kamu mulai berbicara dengan nada yang lebih yakin. Kamu mulai mengambil peluang yang dulu kamu abaikan, dan perlahan hasilmu berubah. Tidak ada keajaiban di sini. Yang ada hanyalah mekanisme mental yang bekerja dengan disiplin. Sama seperti gravitasi, hukum pikiran tidak bisa dihindari. Kamu tidak bisa berpikir negatif dan berharap hidupmu positif. Kamu tidak bisa menanam benih keraguan dan berharap panen keyakinan. Inilah momen yang banyak orang lewatkan. Perubahan tidak terjadi ketika dunia di luar berubah. Perubahan terjadi ketika pola mental di dalam kepala berubah. Ketika kamu berhenti bereaksi terhadap dunia dan mulai menciptakannya, lihatlah di sekelilingmu. Segala hal yang pernah kamu miliki, pekerjaanmu, hubunganmu, uangmu, semua bermula dari satu hal, pikiran. Sebelum menjadi nyata, semuanya pernah hanya ada di dalam kepala seseorang. Sekarang bayangkan, jika kamu mulai melatih pikiranmu setiap pagi dengan arah yang benar. Bayangkan kamu tidak hanya mengucapkan kalimat positif, tapi benar-benar merasakannya. Kamu bukan lagi pengulang kata-kata, tapi pemahat realitas. Setiap pagi saat matahari naik, kamu bisa memilih menjadi korban pikirannya sendiri atau menjadi pengendali pikirannya. Dan pengendali pikiran adalah pengendali hidup. Jadi mulai hari ini, sadari setiap kata yang kamu ucapkan. Sadari setiap kalimat yang kamu ulang. Karena itu bukan sekadar suara, itu adalah arah. Dan arah pikiranmu akan menentukan kemana energi hidupmu mengalir. Inilah kekuatan sebenarnya dari magnet uang. Bukan mantra, bukan sihir, tapi kesadaran bahwa pikiran yang disiplin adalah sumber daya terbesar yang kamu miliki. Sekarang kamu sudah tahu bahwa pikiranmu adalah sumber dari segalanya. Tapi mengetahui saja tidak cukup, karena mengetahui tanpa bertindak hanyalah bentuk lain dari penundaan. Kamu mungkin sudah sering merasa bersemangat di awal, lalu kehilangan arah beberapa hari kemudian. Kamu mungkin pernah berjanji pada diri sendiri, mulai besok aku akan berubah. Namun ketika besok datang, pikiran lamamu mengambil alih. Kamu kembali ke pola lama, ucapan lama, dan perasaan lama. Itulah tantangan sejati. Bukan dunia luar, tapi pikiran yang menolak berubah. Pikiran manusia seperti tanah. Jika kamu tidak menanam benih baru dengan sadar, ia akan menumbuhkan gulma otomatis. Gulma itu adalah pikiran lama, kebiasaan lama, keyakinan lama yang menahanmu di tempat yang sama. Disinilah disiplin mental menjadi kuncinya. Disiplin bukan tentang paksaan, tapi tentang kesadaran berulang, tentang kemampuan untuk memerhatikan setiap pikiran sebelum ia berubah menjadi kebiasaan. Napoleon Hill menulis bahwa pikiran bawah sadar bekerja seperti mesin yang terus berjalan, dan jika kamu tidak mengendalikannya, ia akan dikendalikan oleh lingkungan, kebiasaan, dan orang lain.
Itu sebabnya banyak orang tidak pernah benar-benar hidup sesuai kehendaknya. Mereka hanya mengulang apa yang mereka serap dari sekitar. Tapi kamu berbeda. Kamu sudah sadar sekarang. Dan kesadaran itu adalah awal dari kendali. Setiap kali kamu bangun pagi, pikirkan ini. Aku sedang melatih pikiranku. Bukan sekadar kata-kata, tapi latihan nyata. Seperti otot, pikiran hanya menjadi kuat jika digunakan dengan benar dan konsisten. Mulailah dengan latihan sederhana. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponselmu, duduklah dalam diam selama 2 menit. Tarik napas perlahan, lalu ucapkan dalam hati, "Aku menciptakan pikiranku hari ini. Pikiranku menciptakan hidupku. Dan aku memilih untuk berpikir seperti orang sukses." Jangan terburu-buru. Biarkan kata-kata itu meresap. Rasakan bagaimana perasaanmu berubah sedikit demi sedikit. Disitulah latihan mental dimulai. Bukan dengan logika, tapi dengan pengulangan emosional. Kemudian, setiap kali pikiran negatif muncul di siang hari, jangan melawannya. Amati saja. Katakan dalam hati, itu hanyalah pola lama. Dan ubah arah. Ganti dengan kalimat baru, bahkan jika belum terasa nyata. Misalnya, ketika pikiranmu berkata, "Aku tidak cukup baik," balas dengan tenang, "Aku sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari." Perubahan tidak datang dari penolakan, tapi dari penggantian yang konsisten. Dan setiap kali kamu memilih pikiran baru, kamu memperkuat jalan mental baru di dalam otakmu. Inilah yang disebut reprogramming. Bukan secara ajaib, tapi secara ilmiah. Neuron yang menembak bersama akan terhubung bersama. Dan semakin sering kamu berpikir dalam arah tertentu, semakin kuat sambungan itu menjadi jalan utama pikiranmu. Tapi ingat, di hari-hari pertama, otakmu akan melawan. Ia akan mencoba menarikmu kembali ke pola lama, karena di sanalah rasa aman semu berada. Itu normal. Semua perubahan dimulai dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika kamu merasa bosan, lelah, atau bahkan skeptis, katakan pada dirimu, "Inilah tandanya aku sedang tumbuh." Kamu tidak butuh hasil besar hari ini. Kamu hanya butuh konsistensi kecil yang kamu lakukan setiap hari. Setiap kali kamu memilih pikiran positif, kamu sedang mengasah magnet mentalmu. Setiap kali kamu memutuskan untuk bersyukur, kamu memperkuat frekuensi kelimpahanmu. Dan perlahan, dunia di luar akan mulai bergerak ke arahmu. Kamu akan mulai memperhatikan hal-hal kecil, peluang yang dulu kamu abaikan, orang-orang yang membawa inspirasi, ide-ide yang muncul tiba-tiba. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari pikiran yang mulai selaras dengan tujuanmu. Napoleon Hill menyebut kekuatan ini sebagai mastermind, sinergi antara pikiran sadar, bawah sadar, dan lingkungan yang mendukung. Jadi carilah orang-orang yang juga ingin tumbuh. Orang yang bicara tentang ide, bukan gosip. Orang yang fokus membangun, bukan membandingkan. Karena lingkungan adalah cermin dari pikiranmu. Dan jika kamu mengelilingi diri dengan energi yang benar, pikiranmu akan lebih mudah tetap di jalur. Sekarang bayangkan, kamu bangun setiap pagi, memulai hari dengan keyakinan baru. Kamu tidak lagi menunggu motivasi datang dari luar, karena kamu menciptakannya dari dalam. Kamu tahu setiap kata yang kamu ucapkan membangun arah. Setiap tindakan kecil adalah latihan mental. Kamu mulai percaya pada proses, bukan hasil instan. Kamu mulai merasakan kekuatan tenang di dalam dirimu, kekuatan untuk memilih. Dan dari pilihan itulah, takdirmu mulai berubah. Jadi mulai malam ini, sebelum tidur, ucapkan ini dalam hati. Setiap hari pikiranku menjadi lebih kuat. Setiap pagi aku menarik hal-hal yang sejalan dengan tujuanku. Uang, peluang, dan ide datang kepadaku dengan mudah karena pikiranku siap menerimanya. Biarkan kata-kata itu tertanam di bawah sadarmu. Karena ketika kamu bangun besok pagi,
pikiranmu akan menuntunmu untuk bertindak sejalan dengan keyakinan itu, tanpa paksaan, tanpa kebingungan. Disiplin mental bukan tentang menjadi sempurna, ia tentang kembali ke arah yang benar setiap kali kamu tergelincir. Dan itulah yang membedakan orang biasa dengan orang yang menciptakan hidupnya sendiri. Latih pikiranmu seperti kamu melatih tubuhmu. Rawat keyakinanmu seperti kamu merawat napasmu. Dan lihat bagaimana dunia mulai tunduk pada kejelasan yang kamu ciptakan di dalam. Bayangkan pagi itu, kamu bangun dan sesuatu terasa berbeda. Tidak ada lagi berat di dada seperti dulu. Tidak ada lagi suara kecil yang mengatakan, "Kau tidak bisa." Yang ada hanyalah ketenangan, sebuah rasa yakin yang lembut tapi kuat. Kamu menatap dirimu di cermin, dan untuk pertama kalinya, kamu tidak hanya melihat wajahmu. Kamu melihat seseorang yang sedang menjadi versi terbaik dari dirinya. Seseorang yang sudah berhenti berlari dari kekurangan dan mulai berlari menuju potensi. Inilah titik di mana transformasi sejati dimulai. Bukan ketika dunia memberimu sesuatu, tapi ketika kamu menyadari bahwa kamu sudah memilikinya di dalam dirimu. Keyakinan, fokus, kendali. Kamu telah membangun fondasi baru di dalam pikiranmu. Sekarang kamu tidak lagi berburu uang, kamu menariknya. Kamu tidak lagi mengejar peluang, kamu menciptakannya. Karena frekuensi pikiranmu kini selaras dengan arah hidup yang kamu inginkan. Perhatikan sekelilingmu. Orang-orang mulai merespons energimu dengan cara yang berbeda. Kesempatan yang dulu terasa jauh, kini muncul dengan alami. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu melihat dunia dengan cara baru. Dulu kamu melihat kekurangan, sekarang kamu melihat potensi. Dulu kamu takut gagal, sekarang kamu paham bahwa gagal hanyalah bagian dari proses mental menuju kesuksesan. Dulu kamu menunggu waktu yang tepat, sekarang kamu menciptakannya sendiri. Itulah kekuatan pikiran yang terlatih. Ia tidak menunggu inspirasi datang karena ia tahu inspirasi hanyalah hasil dari pikiran yang disiplin. Dan disinilah kamu sekarang tidak lagi menjadi penonton hidupmu. Kamu adalah penulisnya. Kamu bukan lagi korban situasi, tapi sutradara dari setiap langkah yang kamu ambil. Bayangkan, setiap pagi kamu menanam pikiran seperti menanam benih kesadaran. Kamu menyiraminya dengan ucapan positif, tindakan kecil, dan rasa syukur. Dan setiap malam kamu beristirahat dengan tenang, karena kamu tahu benih itu sedang tumbuh. Bahkan saat kamu tidur, itulah hukum alam bawah sadar. Ia bekerja diam-diam, tapi pasti. Dan suatu hari, tanpa kamu sadari, realitasmu telah bergeser sepenuhnya. Kamu mulai menerima lebih banyak. Kamu mulai berbicara dengan keyakinan, tanpa harus membuktikan diri. Kamu mulai melihat uang bukan sebagai beban, tapi sebagai alat untuk menciptakan nilai. Kamu mulai memahami bahwa kekayaan sejati dimulai dari pikiran yang damai dan fokus. Inilah transformasi yang sejati. Dari reaktif menjadi sadar. Dari takut menjadi yakin. Dari kekurangan menjadi kelimpahan. Semua karena kamu berani mengambil langkah pertama untuk berbicara dengan dirimu sendiri secara berbeda. Untuk memilih kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Untuk melatih pikiranmu hingga ia menjadi sekutumu, bukan musuhmu. Setiap kata yang kamu ucapkan kini memiliki kekuatan. Setiap pikiran yang kamu pelihara kini menjadi magnet baru. Dan setiap tindakan yang kamu ambil adalah bukti bahwa pikiranmu telah berubah menjadi mesin pencipta. Kamu tidak butuh validasi. Kamu tidak butuh izin dari siapapun, karena kamu sudah mengerti bahwa kekuatan itu datang dari dalam. Pikiranmu adalah rumah dari semua kemungkinan, dan kini kamu tahu cara menyalakan cahayanya. Jadi, setiap kali kamu meragukan dirimu lagi, ingatlah momen ini.
Momen di mana kamu menyadari, kamu selalu punya pilihan untuk kembali ke pola lama, atau terus melangkah menuju versi dirimu yang baru. Lihatlah perjalananmu, dari rasa takut menjadi kesadaran, dari kebingungan menjadi arah, dari pikiran yang berantakan menjadi pikiran yang fokus dan penuh makna. Itu bukan keberuntungan, itu latihan, itu kesadaran yang dipupuk setiap hari. Dan sekarang kamu bisa mengajarkannya. Kamu bisa menjadi contoh nyata dari seseorang yang menciptakan perubahan dari dalam keluar. Kamu bisa menginspirasi orang lain tanpa mengucapkan banyak kata. Cukup dengan ketenangan yang kamu pancarkan. Karena orang yang pikirannya selaras, energinya berbicara lebih keras dari suaranya. Sekarang tutup matamu sejenak. Bayangkan dirimu berjalan di jalan baru yang kamu ciptakan sendiri. Setiap langkah terasa ringan. Kamu tahu kemana kamu menuju. Kamu tahu siapa kamu sekarang. Kamu adalah magnet kelimpahan. Kamu adalah pencipta realitasmu. Dan setiap pagi, ketika kamu mengucapkan kata-kata itu, kamu memperkuat fondasi baru hidupmu. Jangan berhenti di sini, karena ini baru permulaan. Perjalanan mentalmu akan terus berkembang, semakin dalam, semakin kuat. Dan semakin kamu melatih pikiranmu, semakin mudah hidupmu mengalir ke arah yang kamu inginkan. Kamu telah menyalakan api kesadaran. Jaga nyalanya. Rawat dengan kata-kata positif, tindakan nyata, dan rasa syukur setiap hari. Karena itulah bahan bakar dari magnet mentalmu. Ingatlah, segala sesuatu dimulai dari satu pikiran, dan kamu baru saja membuktikannya. Saudara, kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Jika kamu merasa sedang membangun versi baru dari dirimu sendiri, maka jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari cara berpikir baru.